pihak yang banyak memberikan kontribusi untuk bagaimana masyarakat diawasi ya, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan-rawan konflik seperti itu. Dan yang paling penting adalah pemerintah menciptakan kota yang inklusif ya, kota yang tidak eksklusif seperti itu, sehingga masyarakat bisa mengakses. Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, beberapa waktu terakhir terjadi konflik antar kelompok pemuda di kota Makassar. Dan bentrok pada hari belakangan ini ada korban jiwa pemirsa. Ini tentu saja menimbulkan keresahan di masyarakat. Kita semua resah. Dan bukan perihal hilangnya rasa aman. Kemana-mana was-was, mau siang ataupun malam kita was-was. Bukan hanya itu pemirsa. Tapi ini kembali mengingatkan kita semua bahwa konflik sosial menjadi ada nyatanya di ruang-ruang kota pemirsa. Dan seringkali kejadian seperti ini disalahpahami atau diartikan sebagai insiden sesaat atau murni persoalan keamanan saja pemirsa. Namun jika kita melihat atau meninjaunya lebih jauh, ini kerap berkaitan dengan persoalan sosial yang lebih luas. Kita katakan saja seperti tekanan ekonomi, kemudian ketimpangan wilayah, ketimpangan infrastruktur, ketimpangan sosial, dan bahkan minimnya ruang dialog antar pemuda. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan mencoba mengulik lebih dalam konflik antar kelompok dari sudut pandang sosiologi. Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah pemirsa, tapi untuk memahami mengapa konflik ini terus-menerus terjadi dan apa saja yang bisa dilakukan oleh bersama agar konflik dengan pola yang seperti ini tidak kembali terjadi di kemudian hari. Nah untuk itu pemirsa sudah hadir bersama kami di studio Unas TV untuk bincang-bincang. Ada dosen dari Sosiologi Universitas Hasanuddin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada Bapak Hari Ashari Rahim SOS MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Bapak. Untuk memulai obrolan nih Pak, kan belakangan ini ada konflik antar kelompok yang terjadi di kota Makassar. Memanas bahkan ya Pak, hingga menimbulkan korban jiwa. Dari kacamata sosiologi sendiri, Pak, bagaimana Bapak membaca atau memahami fenomena ini? Oke, kalau kita lihat fenomena khususnya tawuran ya, kalau bicara tentang masalah sosial kan banyak. Yang menarik itu adalah karena ada fenomena kelompok tawuran pemuda ya, kelompok pemuda. Saya pikir ini sesuatu yang menarik karena ini kan berulang terus ya, secara tahun demi tahun berulang. Kok pola-polanya hampir sama seperti itu. Nah, banyak hal sebenarnya kalau kita melihat dari aspek sosiologis ya, misalnya kalau kita melihat dari pandangan tata ruang kota bisa ada persoalan juga di situ ya mengenai kalau dalam perkotaan itu kan ada selam ya, ada wilayah pinggir kota seperti itu. Kemudian dari persoalan budaya, identitas juga boleh kita lihat menganalisis bagaimana konflik-konflik dua kelompok ini saling sering terjadi begitu dari tahun ke tahun. Misalnya, kalau mungkin bisa juga dari analisis politik misalnya, dari analisis ekologi misalnya boleh. Semua bisa kita lihat dari aspek-aspek sosiologi seperti itu. Yang menarik karena konflik ini dilakukan oleh pemuda. Itu menarik karena kalau bicara tentang pemuda dari perspektif sosiologi itu kan sesuatu yang berkaitan dengan identitinya mereka seperti itu ya. Nah kemudian ya kalau dilihat dari segi perspektif pemuda sendiri ya dua hal yang menuju dari remaja ke dewasa itu kan ada proses transisi ya karakter. Nah ini juga menarik dari segi aspek sosialnya, dari segi aspek pemuda seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus-kasus tiap tahun memang ada sedikit peningkatan, kemudian ada lagi jadi kasus-kasus yang misalnya dari kalau saya lihat dari beberapa 5
tahun terakhir ya. misalnya ya. Misalnya tahun 2021 ada 40 kasus misalnya persoalan-persoalan mengenai kasus-kasus kriminal misalnya ya ada di situ, termasuk konflik, tawuran segala macam. Kemudian tahun 2022 misalnya mengalami sedikit peningkatan. Yang paling ramai lagi tahun 2023 ya kan? 2023. Ada sekitar 50 kasus. Itu data dari Polres Makassar ya. Kemudian menurun lagi tahun 2004. Kemudian meningkat lagi seperti itu. Memang ada pola-pola seperti itu. Nah, ini banyak hal dari segi struktur pemerintah, kebijakan pemerintah juga ikut andil dalam proses-proses peningkatan kasus-kasus tawuran misalnya seperti itu, Mbak Riz. Oke, kalau misalnya kita ini Pak melihat konflik yang terjadi di Makassar yang tadi kita bahas di awal, apakah konflik seperti ini itu bisa dikatakan atau dianggap sebagai gejala sosial yang berulang dan terstruktur, Pak? Bisa saja struktur, ya, karena ya pola-polanya sama dan dilakukan kebanyakan ya daerah-daerah memang yang sering terjadi seperti itu. Ya daerah-daerah pinggiran ya kalau dilihat dari wilayah kecamatan Talo misalnya yang menduduki posisi paling tinggi ya jumlah tawuran misalnya di Panakukan juga di Bontoala perbatasan dengan kecamatan Talo dengan Bontoala di daerah-daerah lain itu berulang. Jadi memang ada beberapa daerah yang terus berulang seperti tadi disebutkan Talo ya Pak, Panakukang itu menjadi salah satu daerah yang tinggi ya konflik-konflik antar pemudanya begitu. Kemudian Mbak, berapa besar sih tekanan seperti ekonomi kemudian pengangguran dan kemiskinan kita katakan dalam mendorong konflik ini bisa mencuat Pak? Nah kalau dilihat dari aspek ekonomi ya akan berhubungan dengan aspek kesejahteraan tentunya. Nah, sebelum itu kita menganalisis ya kalau lebih sederhananya kalau kita melihat posisi ruang ya pasti kita akan melihat pertama berapa sih jumlah luas kota Makassar. Kalau luas kota Makassar itu kan sekitar 199 sampai 200 km persegi ya. Untuk tahun 2000 ya. Luas kota Makassar itu kan tidak mungkin bertambah dengan cepat gitu ya. Kalau bicara tentang ruang. Betul. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk kita banyak. Membludak ya. Hampir 1.500.000. Oh, padat juga. Padat. 1.500.000 rata-rata ya misalnya 1.500.000 sekian atau 1.470 itu jumlah jiwa Kota Makassar. Nah, kalau dibandingkan dengan ini kan akan terus naik ya. Iya. Sementara wilayah Kota Makassar begitu terus. Kecuali ada kebijakan reklamasi ya. Nah, persoalannya di situ. Nah, kalau asumsinya wilayah Kota Makassar segitu terus jumlah penduduk bertambah. Nah, kalau asumsinya jumlah wilayah Kota Makassar sekitar 100 ya, 200 km persegi, jumlah penduduk Kota Makassar hampir 1.500.000 misalnya, bisa dibayangkan dalam kilometer persegi itu ada 8.500.000 jiwa. 8.500. Jadi kalau kita membayangkan kalau kita berdiri nih dalam kilometer persegi tidak cukup semeter kita itu jarak antar orang itu segitu. Jadi kita bisa membayangkan gesekan masyarakat itu tinggi. Nah, apalagi dalam Kota Makassar itu dalam tata ruang kota kan ada namanya CBD ya, Central Business District ya, atau wilayah-wilayah market. Nah, wilayah market ini tidak semua orang bisa mengakses ya. Jadi yang terjadi adalah penumpukan di pinggir karena konsentrasi CBD-nya itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Jadi orang-orang makin ke pinggir. Nah, wilayah pinggirnya itu akan lebih padat lagi. Seperti itu. Nah, wilayah pinggirnya semakin padat, potensi untuk konfliknya itu tinggi karena semakin gesekan semakin terasa gitu ya. Apalagi misalnya Makassar, apalagi misalnya pinggir-pinggir itu kan Talo, Bontoala, wilayah Taman Andrea, Beringkanaya itu pasti akan padat seperti itu. Apalagi Makassar ini kota besar ya Pak. Besar. Pertumbuhan penduduk jelas pesat ya setiap tahunnya. Sementara yang tadi Bapak bilang bahwa luas wilayah Makassar ya tidak serta-merta langsung dan itu bisa menjadi salah satu faktor ya Pak. Kenapa orang-orang barangkali merasa stres, merasa cemas. Kalau misalnya dari segi infrastruktur sendiri bagaimana kira-kira tekanan, stres dan cemas ini memengaruhi warga, memengaruhi masyarakat yang ada di Kota Makassar Pak atas konflik yang terjadi? Pasti mempengaruhi ya, karena gini, di wilayah pinggiran itu karena jumlah penduduk banyak ya. Nah, kalau kita lihat
wilayah pinggirnya itu satu rumah itu bisa banyak kakak. Ya. Nah, bisa mungkin 5 sampai 10 kakak. Nah, kalau kondisi begitu pekerja yang pasti akan susah, ya, sanitasinya buruk, kegiatan-kegiatan sosialnya akan terhambat atau segala macam, sehingga apa? Akses pendidikan juga mungkin lebih susah, akses kesehatan, pendidikan, wilayah publik segala macam. Apalagi kalau tidak didukung dengan sarana prasarana di wilayah pinggiran itu, ya pasti akan juga memicu ketegangan sosial. Munculnya masalah sosial kriminalitas, ya, salah satu konflik antar pemuda seperti tawuran misalnya. Geng motor juga banyak. Itu mempengaruhi semua karena tata ruang yang tidak tidak rencanakan dengan baik. Oke, tata ruangnya yang memang tidak direncanakan dengan baik, dan itu jelas perlu perlu dibenahi, agar hal ini tidak menjadi terstruktur dan berulang. Dan Pak, saya itu sering mendengar pemberitaan atau orang-orang ya biasa kabar-kabar burung begitu. Konflik-konflik seperti ini tuh sering diselimuti dengan aksi yang namanya solidaritas katanya. Pak. Ya, bagaimana Bapak melihat hal tersebut, Pak? Nah, ini kadang ya, misalnya tawuran, geng motor, ya atas nama solidaritas. Sebenarnya kalau kita menganalisis secara teori klasik konflik misalnya, di sisi lain memang kalau konflik itu ya bisa merenggangkan, bisa menghancurkan struktur segala macam. Tapi makin kesini teori konflik kan ada namanya teori kontemporer. Misalnya teori Lewis Koser misalnya dari Eropa, ya konflik itu justru bisa menguatkan. Jadi kalau memang teori-teori ekonomi klasik misalnya ya Marx apa segala macam, ya mungkin menganggap bahwa ya konflik itu bisa merenggangkan hubungan, ya, struktur bisa pecah apa segala macam. Tapi teori-teori kontemporer, ya, teori-teori modern misalnya dari Roth, ya, Lewis Koser, justru identitas, ya, nilai-nilai itu bisa menguatkan dengan syarat harus dikelola dengan baik seperti itu. Ya bisa apalagi pemuda, ya. Saya pikir kalau bicara tentang pemuda ya memang kita harus fokus bagaimana identitas mereka diperhatikan, karena perubahan kota yang paling terasa itu adalah kelompok pemuda. Karena ya mereka memiliki identitas masa transisi, ya. Meskipun tawuran ya mungkin ada anak kecil yang ikut, ya, ada bapaknya juga ikut, tapi yang paling dominan berperan dalam kasus-kasus konflik antar pemuda ya pasti ya pemuda itu. Ya umur ya sekitar 12 sampai 20, 35 seperti itu. Ya bahkan usia remaja ya Pak, di bawah usia, kalau dari usia 12 tahun sudah ikut untuk berkonflik seperti itu ya Pak. Dan kalau misalnya saya penasaran, Makassar sendiri, kota Makassar sendiri, kalau misalnya di skala nasional konflik yang terjadi antar pemudanya itu masuk dalam kategori tinggi juga atau masih standar Pak? Harus diukur ya sebenarnya. Harus diukur indeks kerawanan sosial misalnya seperti itu. Harus ada. Tidak semata banyak tawuran, Makassar itu tinggi, harus diukur, harus diriset dulu apakah betul Makassar itu termasuk kota yang rawan secara sosial. Makanya ada indeks kerawanan sosial seperti itu. Ya Pak, soalnya kan saya waktu kecil kalau misalnya dengar berita, lagi-lagi kadang dengar kata Makassar atau apa, makanya awalnya kan saya dari luar Makassar Pak, jadi saya ada agak was-was juga dulu pas pertama kali mau datang ke Makassar, tapi ternyata tergantung lingkungan saja. Kemudian Pak, kita narik sedikit lagi kepada tadi loyalitas kelompok yang sempat kita bahas tadi. Ini loyalitas kelompok apakah itu menunjukkan ikatan sosial yang sehat atau justru ini Pak cerminan krisis identitas, ya, karena kan pemuda bentuk identitas, dan bagaimana sih bentuk ikatan sosial yang positif itu seperti apa? Sebenarnya kalau bicara tentang ikatan sosial dari segi ibarat dua sisi mata uang, ya. Ikatan sosial yang baik itu adalah ikatan sosial yang betul-betul bisa diarahkan. Bisa diarahkan misalnya ya dalam kelompok misalnya ya bisa diberikan kegiatan-kegiatan sifatnya positif, ya. Makanya dalam dalam wilayah kota itu ya bagaimana infrastruktur itu memang betul-betul diwadahi untuk kelompok-kelompok pemuda. Positifnya di situ, ya. Negatifnya tentu ada, ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, ikatan sosial itu menjadi sebuah bencana, ya. Tingginya persoalan sosial ya bisa diakibatkan karena ikatan sosial yang salah. Solidaritasnya kelompok tinggi, tapi ada asumsi ya ini kita dan di luar grup kita ini adalah mereka. Jadi muncul perselisihan seperti itu. Padahal kan sama-sama nilai yang baik, tapi tidak dikelola dengan baik, artinya negatif.
sehingga terjadi gesekan ya, ada in group ada out group misalnya ya, itu menganggap bahwa selain kita ini, kalau pemuda kan biasa, wah kita yang jago ini, kelompok yang mereka Asik. gak gitu-gitu toh, jadi lah misalnya ya, sedikit bercanda misalnya apalagi media sosial ikut juga menyebar perselisihan, akhirnya dari awal di media sosial ya berujung di realitas ya, seperti itu, tawuran karena ya saling menjaga kelompok identitas, loyalitas dikuatkan tapi tidak diarahkan dengan baik. Oke, loyalitas di atas segalanya. Ya, padahal itu yang bisa istilahnya bisa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya akan membahas lebih jauh Pak terkait kegiatan-kegiatan tersebut dan pendekatan yang dominan itu seperti apa. Tapi jangan dulu kita bahas saat ini, karena kita akan lanjut ngobrol pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Halo pemirsa, selamat datang kembali dalam obrolan dan bincang-bincang kita pada hari ini dalam program Unhas Speak Up. Nah pemirsa, barusan kita sudah membahas bagaimana kacamata sosiologi memandang dari konflik yang terjadi di Kota Makassar. Selanjutnya kita akan bincang-bincang bersama narasumber yang sama, tentu saja pemirsa. Ya Bapak, kita lanjut ya obrolannya yang tadi sempat dijeda. Ya, seberapa penting sih Pak ruang dialog ini untuk pemuda ya Pak, agar mencegah tentu saja konflik dan risikonya jika ruang tersebut tersedia dan ada? Ya, sebenarnya kalau ruang dialog itu ya pasti penting ya. Ya. Ya namanya pemuda itu dia butuh memang ruang-ruang untuk diajak diskusi. Tahun 2016 saya meriset mengenai peran pemuda, khususnya sebagai agen penyelesaian konflik, itu tesis saya. Memang ya peran-peran pemuda ini, lembaga-lembaga pemuda ini ya sebagai katup penyelamat atau katup peredam konflik ya. Kalau bahasanya Koser itu adalah safety valve. Dia mengatur tekanan-tekanan yang ada di masyarakat. Yang mengaturnya itu ya karena posisi peran pemuda dalam hal penyelesaian konflik memang sebagai viral penting ya, karena yang bersentuhan dengan pemuda itu kan ya kelompok-kelompok pemuda. Makanya kelompok-kelompok pemuda ini misalnya kelompok pencinta alam misalnya ada di situ, atau kelompok-kelompok remaja masjid misalnya, atau kelompok-kelompok yang lain yang memang wadah itu dibutuhkan oleh pemuda untuk mereka mengaktualisasi kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan sosial apa segala macam yang mereka butuh ya, ruang-ruang seperti itu, ruang dialog lah seperti itu. Dan ya ini pemerintah juga harus menyiapkan selain infrastruktur, ini yang penting juga karena pemerintah kan punya pilar-pilar sosial ya. Selain misalnya dari pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW ya, pemerintah juga punya pilar-pilar sosial yang biasanya itu dari dinas sosial ya, seperti itu ya. Mereka juga punya andil bagaimana mengkondisikan wilayah-wilayah memang berpotensi terjadinya konflik-konflik sosial seperti itu. Oke, jadi pemuda entah background apapun mereka, dari mahasiswa kah, pecinta alam ataupun dari remaja masjid, itu memang butuh ruang dialog. Iya, dan itu terjadi peran pemerintah ya Pak untuk menyokong itu semua agar tidak terjadi kembali konflik-konflik ini, agar kita semua sepaham. Iya, betul. Begitu. Ya, luar biasa sekali. Dan Bapak, selama pendekatan yang dominan sejauh ini adalah pendekatan dari sisi keamanan, begitu. Mengapa pendekatan ini sering tidak menyentuh akar masalahnya, Pak?
Ya memang bukan kayak gini, penyelesaian masalah itu kan ada preventif sama persuasif ya. Iya. Nah ini yang perlu digarisbawahi juga. Preventif itu harusnya preventif secara sustainable, berlanjutan. Preventif itu adalah kegiatan yang penanggulangan sebelum kejadian. Harusnya kan seperti itu ya. Kemudian kalaupun terjadi kejadian yang dilakukan pasti persuasif. Yang melakukan persuasif pasti ya pihak keamanan. Oh ya. Pasti kan begitu. Apakah menyentuh persoalan? Ya memang wilayahnya bukan pada penyelesaian akar. Karena yang pada saat misalnya kan tidak mungkin pihak keamanan mengurusi infrastruktur misalnya. Pihak keamanan tidak mungkin mengurus hal yang berkaitan dengan persoalan kebutuhan masyarakat. Kalau terjadi konflik, ya pasti pada wilayah represif yang dilakukan biasanya pihak keamanan. Nah, pada saat represi dilakukan, pasti ada korban. Korban dari pihak keamanan. Yang kemarin itu ya banyak ada beberapa pihak keamanan kepolisian yang terkena busur, pihak yang melakukan perkelahian kelompok pasti ada. Yang paling disayangkan karena warga juga ikut korban, ya warga yang melintas kena panah busur apa segala macam, kan ada tuh kasusnya perempuan yang kena busur lehernya, nah, itu kan sudah menjadi korban, apalagi ada pembakaran itu kan sudah merusak fasilitas gitu. Dan ini semua tentu saja menimbulkan kecemasan dan rasa resah bagi kita semua ya Pak. Kita ingin melintas, kita ingin makan bakso saja jadi korban. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Itu bukan hal yang menjadi ranah kita. Kita nggak tahu ya. Itu menjadi suatu hal keresahan. Kalau ketimpangan sendiri Pak, kita bahas itu lebih jauh yang terjadi, atau kalau misalnya kita menilik dari regulasi lah yang dibuat oleh pemerintah daerah, bagaimana Bapak memandangnya Pak? Sebenarnya dalam penyelesaian konflik kan sudah ada ya. Regulasi, tinggal pemerintah menjalankan saja. Tapi kadang-kadang dalam situasi politik juga ikut jadi gini, kenapa terjadi konflik? Kalau banyak teori ya, Emil Durkheim, teorinya Dahrendorf misalnya, yang terjadi itu karena ada anomali. Anomali itu adalah ketidaksesuaian antara tujuan dengan cara. Tujuannya seperti apa, caranya seperti apa, itu tidak baku nyambung. Makanya disebut dengan anomali. Ketika terjadi anomali, ya sudah, semua kepentingan, semua pihak-pihak warga itu tidak sejalan, akhirnya terjadilah konflik. Makanya disebut dengan anomali sosial. Seperti itu. Oke. Kalau langkah konkret apa menurut Bapak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar konflik ini itu tidak kembali terulang, Pak? Sebenarnya kalau fenomena sosial, khususnya konflik tawuran pemuda, ini kan fenomena yang multi efek ya, banyak hal yang perlu ya. Dari segi pemerintah saya pikir sudah seharusnya, ini kan kalau pemerintah kota sudah 10 bulan ya Pak Wali Kota menjabat. Saya pikir ini dia punya saya pikir ini harus menjalankan strategi yang baik ya. Jadi mengoptimalkan semua perangkat-perangkat peran-peran. Kenapa terjadi konflik? Karena ada beberapa peran yang tidak berfungsi dengan baik. Ya. Misalnya ya perangkat pemerintah kan dari kecamatan misalnya, dari kelurahan, dari RT RW, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau semua peran-peran itu berjalan dan berfungsi dengan baik, pasti semua aman. Namanya anomali itu karena ada peran yang tidak berfungsi, sehingga terjadi tidak ada pengawasan, tidak ada monitoring, tidak ada kontrol. Misalnya pihak keamanan tidak ada ya, tidak melakukan fungsi preventif ya, yang sifatnya keberlanjutan. Kalau tidak ada itu ya pasti terjadi. Pada saat terjadi baru tindakan represif, pasti ada korban, karena semua saling menunjukkan identitas misalnya. Yang harusnya preventifnya itu ya mulailah dari program-program misalnya bagaimana pengawasan. Saya pikir pemerintah punya pilar-pilar sosial yang kemudian menjalankan fungsi masing-masing seperti itu. Iya, dan setiap fungsi itu diharapkan dan seharusnya ini ya Pak, bekerja sesuai dengan betul, tupoksi sesuai dengan yang seharusnya. Iya. Karena itu memang tugasnya mereka, begitu Bapak. Kalau dalam jangka panjang sendiri Pak, kita menelaah lebih jauh lagi, kebijakan struktural apa yang perlu diambil pemerintah terkait pemerataan ekonomi, kemudian pendidikan, dan tentu saja ruang pemuda yang sempat kita bahas Pak. Untuk lebih jauh sebenarnya intinya adalah pemerataan dari segi ekonomi sama infrastruktur. Misalnya begini, wilayah yang sering dijadikan
konflik sosial atau tawuran, pemerintah kota harusnya sebenarnya cukup konsen ke wilayah-wilayah itu. Misalnya bagaimana menata kota, bagaimana menata wilayah-wilayah pinggiran. Pastikan bahwa masyarakat itu bisa mengakses publik, yang mana bisa mengakses pendidikan dengan baik, ya, menyediakan sekolah di wilayah pinggiran dengan baik. Kalau hujan banjir kan agak susah itu ya, makanya ditata dengan infrastruktur tentunya. Kemudian mengakses kesehatan, puskesmas, puskesmas segala macam harus berjalan dengan baik. Karena kalau masyarakat sehat, pasti kan wilayah sosial terpenuhi ya. Tapi kalau tidak, ya pasti ada persoalan. Iya. Seperti itu. Jadi kesejahteraan juga harus diperhatikan. Yang paling penting adalah bagaimana program itu menyentuh pada pihak keluarga. Kalau keluarga sejahtera, lingkungan pasti aman. Kalau keluarganya dalam satu rumah ada beberapa kakak, itu persoalan. Oke, persoalan baru lagi. Persoalan baru. Kalau kita bayangkan ke wilayah-wilayah, mohon maaf ya, kalau wilayah-wilayah pinggiran itu kan sesak ya, bangunan nempel tidak berjarak apa segala macam. Kalau di lorong dulu kan ada program lorong berdaya ya, itu ya penting. Kalau kita jalan di lorong baku gesek itu kan pasti akan menimbulkan persoalan. Ya, penataan sanitasinya harus juga diperbaiki apa segala macam. Lorong itu dibuat senyaman mungkin misalnya ya, karena memang tempatnya sempit ya, mudah-mudahan bisa ditata dengan baik apa segala macam supaya warga masyarakat itu nyaman. Jadi pemerintah kota harus memikirkan bagaimana perataan pembangunan khususnya di wilayah-wilayah pinggiran seperti itu. Akses publik misalnya, ya kalau bisa wahana ya apa-apa. Supaya masyarakat itu juga tidak stres ya dengan kesumpekan wilayah mereka yang mereka juga butuh hiburan segala macam. Supaya mereka, makanya dalam teorinya Henry Lefebvre itu, Wreck of the City, bahwa kota itu adalah milik semua ya. Tidak ada dikecualikan. Makanya Wreck of the City itu ya mau lansia, mau anak, bapak-bapak segala macam, dia punya hak untuk mengakses wilayah-wilayah publik di kota. Tidak ada lagi yang privasi segala macam. Karena itu yang mengganggu sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang perlu adanya pemerataan. Penyamaan ya, agar tidak terjadi konflik-konflik yang barusan. Iya, betul sekali. Ini luar biasa. Tadi apalagi Bapak membicarakan terkait kota ini milik kita bersama. Kita memiliki kota ini bersama-sama, pemirsa. Dan regulasi seharusnya bukan hanya menyentuh atau ada di ruang-ruang yang bisa dijangkau saja, tapi semua pemerataan. Ya, Pak? Betul. Oke, dalam menghadapi konflik ini sendiri, Pak, bagaimana sih seharusnya masyarakat nih Pak di tingkat lokal, RT, RW, kemudian adat ya, tokoh agama menyikapi potensi dini dari konflik seperti ini? Ya, saya pikir yang pada saya sampaikan bahwa menjalankan peran masing-masing itu sebenarnya sudah cukup ya. Ya, ini juga RT RW hari ini lagi pemilihan. Mudah-mudahan RT baru ini bisa menjalankan fungsi dengan baik ya. Menjalankan fungsi baik, menjaga keamanan apa segala macam, memonitoring ya, melihat warganya apa segala macam, kemudian memastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu sebenarnya terpenuhi ya. Jadi RT RW adalah lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian akan membantu bagaimana menjalankan kebijakan-kebijakan negara seperti itu. Kebijakan pemerintah maksud saya. Lagi-lagi kita berharap ini ya Pak untuk masing-masing dari perangkat pemerintahan melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya. Ya, begitu. Kalau sekarang Pak kita berbicara mengenai peran keluarga, kemudian peran sekolah dan peran sosial yang ada di masyarakat dalam membentuk cara pemuda ya, cara pemuda ini ada di masyarakat agar tidak berkonflik, itu bagaimana Pak? Apalagi kan kita ini lahir atau kita ini terbentuk dari proses sosial atau kita terbentuk dari keluarga. Jadi kita bisa nilai orang barangkali ya Pak, nilai orang bisa melihat bagaimana dia tinggal, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia dibesarkan di dalam keluarganya. Bagaimana seharusnya Pak? Ya, selain RT RW juga kan ada tokoh agama, ya, ada tokoh masyarakat juga, ada juga pilar-pilar sosial tadi ya. Saya juga pernah menjadi pendamping sosial ya. Jadi saya itu juga jadi saya merasakan juga bagaimana mendampingi masyarakat yang memang betul-betul perlu didampingi, ya. Memang mendampingi masyarakat itu memang agak berat-berat ya, karena pertama mungkin pengetahuan segala macam.
Tapi menjalankan fungsi-fungsi tadi ya, tokoh agama khususnya bagaimana memberikan informasi berkaitan dengan hal yang religius misalnya ya. Iya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang juga termasuk tokoh pemuda juga ikut berkontribusi bagaimana ikut menjaga daerah masing-masing misalnya seperti itu. Kalau itu berjalan dengan baik, saya pikir masalah-masalah sosial ya, termasuk konflik antar tawuran ya, kriminal apa segala macam itu saya pikir bisa diminimalisir ya. Dengan seperti itu ya masyarakat kita bisa berkembang dan bisa maju pasti tentunya. Dan Makassar pasti akan menjadi kota dunia lagi seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau misalnya peran keluarga sendiri apakah penting terhadap pertumbuhan pemuda yang nantinya akan ada di wilayah-wilayah atau yang ada di dalam masyarakat nantinya, Pak? Kalau pihak keluarga pasti penting ya, karena gambaran lingkungan itu ya tercermin dari proses kehidupan dalam keluarga. Kalau dari keluarga sudah mohon maaf ya, semeraut misalnya ya, otomatis akan tercermin di dalam lingkungan. Misalnya kalau anaknya tidak dididik dengan baik, ya kemungkinan juga nanti di lingkungan juga akan menjadi sebuah persoalan sosial. Ya kan seperti itu. Misalnya anaknya tidak dirawat misalnya dalam keluarga. Ya kalau dia terjun di masyarakat, menjadi sebuah persoalan. Ya kalau misalnya berkembang secara mulus, ya si anak ini menjadi informal leader itu misalnya dia menjadi ketua geng misalnya dalam situ, pasti akan membuat masalah. Oke, terus ada istilah Pak, keluarga adalah sekolah pertama bagi anaknya, itu berarti betul ya Pak, betul adanya. Oke, sekarang kita masih peran-peranan sih Pak. Apa sih peran yang bisa dimainkan kampus dan komunitas sipil dalam menciptakan ruang dialog dan pemberdayaan pemuda sendiri Pak? Nah ini penting juga karena kampus ikut juga andil dalam proses membangun masyarakat seperti itu. Saya pikir udah jelas ya, kalau bicara tentang kampus ya namanya universitas punya tanggung jawab ya, Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, pengabdian, riset misalnya. Ya pendidikan ya harusnya di kita itu ya menjadi sebuah laboratorium sosial tentunya ya. Dan ini juga bagaimana kita melihat bagaimana kondisi masyarakat ya. Kemudian ya tentunya kita sebagai pihak kampus ya juga punya tanggung jawab moral, misalnya bagaimana memberikan pengetahuan yang melalui pengabdian. Bagaimana kita membentuk komunitas atau kelompok yang mandiri misalnya dengan program-program pengabdian seperti itu. Ya riset ya, melihat bagaimana perkembangan, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada. Mencarikan solusi terkait dengan perusahaan-perusahaan sosial seperti itu. Dan begitupun juga pada wilayah civil society juga harus ikut membantu melihat bagaimana pada persoalan ini diselesaikan seperti itu. Dia ikut membantu seperti itu, mengamankan wilayah masing-masing misalnya. Atau mendorong membuat masyarakat itu kan sebenarnya butuh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Misalnya pemuda ya kalau bisa, yang kalau memang dia tidak bisa mengakses pendidikan misalnya ada kegiatan entrepreneur ya misalnya seperti itu. Jadi semua bermanfaat ya, semua pihak-pihak jalan seperti itu. Oke, luar biasa. Ini sebagai penutup nih Pak, apa pesan Bapak yang ingin disampaikan agar masyarakat dan pemerintah ini Pak tidak terus mengabaikan konflik sosial hingga sampai memakan korban Pak? Harusnya sebenarnya ini secara struktural pemerintah harusnya ada kebijakan ya, kebijakan untuk bagaimana apalagi di bawah kepemimpinan Pak Munafri misalnya ya memang harus punya terobosan yang luar biasa bagaimana menyikapi semua persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar. Jadi ya kita berharap dengan adanya kebijakan misalnya hari ini kan RT RW pemilihan ya. Mudah-mudahan RT RW yang baru ini bisa menjadi sebuah pihak yang banyak memberikan kontribusi untuk bagaimana masyarakat diawasi ya, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan-rawan konflik seperti itu. Dan yang paling penting adalah pemerintah menciptakan kota yang inklusif ya, kota yang tidak eksklusif seperti itu, sehingga masyarakat bisa mengakses wilayah-wilayah tersebut ya, seperti itu.
Oke, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, dari diskusi kita pada hari ini, ada satu kesadaran bahwa konflik yang terjadi, konflik antar kelompok pemuda ini tidak lahir dalam ruang hampa, pemirsa. Ia tumbuh dari berbagai persoalan sosial yang saling berkaitan dan seringkali dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian yang memadai, pemirsa. Pencegahan konflik tentu saja membutuhkan peran bersama pemerintah dengan kebijakan yang tepat, kemudian masyarakat dengan kepedulian sosial, serta institusi pendidikan seperti Unhas ini, pemirsa, dan keluarga tentu saja dalam membangun budaya dialog sejak dini. Oke, pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Terima kasih, Sudah Mbak Aris. ingin berbincang-bincang bersama kami di Unhas Speak Up. Dan Insya terima Allah. kasih juga Terima kepada kasih banyak. pemirsa Unhas TV karena senantiasa menyaksikan kami di program Unhas Speak Up. Terus saksikan program-program menarik lainnya pemirsa hanya di Unhas TV. Saya Rizka Praja mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.